Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam kuliah kali ini. Yang terhormat kepada Ibu dosen Rahma Evita Putri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Sri Maharani dengan NIM 22231090 dan rekan saya Sylvia Virginia dengan NIM 22231089. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang geosfer, di mana pada topik pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Sylvia Virginia, dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu sejarah bumi. Sejarah bumi itu teori pembentukan bumi. Yang pertama yaitu teori ledakan besar atau Big Bang. Teori ini dikemukakan oleh ahli astronomi yaitu dari Inggris, Fred Hoyle pada tahun 1959. Teori ini diberi nama teori Big Bang atau ledakan besar karena menganggap bahwa terjadinya tata surya berasal dari ledakan besar bintang kembar yang bertumpukan. Yang kedua yaitu teori nebula. Teori nebula yaitu pertama kali dikemukakan oleh seorang filsafat Jerman bernama Immanuel Kant yang menganggap bahwa tata surya berasal dari nebula yaitu gas atau kabut tipis yang sangat luas dan bersuhu tinggi yang berputar sangat lembut. Yang ketiga yaitu teori planetesimal yang dikemukakan oleh Moulton dan partnernya yaitu Chamberlain yang berpendapat bahwa tata surya berasal dari adanya bahan-bahan padat kecil yang disebut planetesimal yang mengelilingi bumi, inti bumi yang berwujud gas bersuhu tinggi. Yang keempat itu teori pasang surut yang dikemukakan oleh astronom James dan Jeffreys yang mengemukakan pendapatnya bahwa tata surya pada awalnya hanya matahari saja tanpa mempunyai anggota. Yang kelima yaitu teori awan debu yang dikemukakan oleh pendapat Weizsäcker dan Kuiper yang berpendapat bahwa tata surya berasal dari awan yang sangat luas yang terdiri atas debu dan gas hidrogen dan helium. Yang selanjutnya yaitu perkembangan bentuk bumi. Yang pertama yaitu awal terbentuknya lapisan bumi. Menurut hasil penelitian ahli astronomi dan geologi, bumi kita sendiri terbentuk atau terlepas dari tubuh matahari sekitar 4.500 juta tahun yang lalu. Perkiraan terbentuknya bumi ini didasarkan atas penelaahan paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fosil-fosil sisa makhluk hidup purba pada masa lampau, dan stratigrafi, ilmu yang mempelajari struktur lapisan bumi, batuan pembentuk bumi. Yang kedua yaitu terbentuknya benua. Teori kontraksi, yaitu dari ahli James Dana. Bumi mulai mengalami pendinginan sebagai akibat dari konstruksi panas, sehingga mulailah proses pengerutan pada permukaannya. Yang kedua yaitu teori Laurasia atau Gondwana. Yang itu ahlinya Edward Soes. Mula-mula yaitu ada dua benua yang terdapat di kutub. Yang pertama yaitu benua Laurasia ada di kutub utara, sedangkan benua Gondwana itu ada di kutub selatan. Yang ketiga yaitu teori pergeseran benua dari yang dikemukakan oleh ahli Alfred L. Wegener yang menyatakan bahwa benua pada mulanya hanya ada satu, yaitu Pangea. Karena adanya pengaruh rotasi bumi,
Maka pengennya terpecah menjadi beberapa benua yang ada sekarang, yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Yang keempat itu teori pemekaran samudra yang dikemukakan oleh ahli Hess. Dengan yang didasarkan dari hasil pemotretannya, satelit pada dasar laut dan ekspedisi kapal selam samudra, ia mengatakan bahwa ada bukti. Yang kelima yaitu teori lempeng tektonik, yaitu penggabungan teori pergeseran benua dan pemekaran samudra, serta hipotesis arus konveksi pada mantel atas. Jackson Morgan mengatakan bahwa pusat gempa yang aktif berdampingan sejajar dengan jalur pegunungan. Yang selanjutnya materinya yaitu lapisan bumi. Lapisan bumi itu ada litosfer, yaitu lapisan bantuan pembentuk kulit bumi atau crust. Yang kedua yaitu astenosfer, yaitu lapisan selubung atau mantel. Yang ketiga yaitu barisfer, yaitu lapisan bumi atau core. Yang pertama yaitu lapisan litosfer, lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau crust. Litosfer berasal dari kata litos, bati batu, dan sapphira, bati bulatan atau lapisan. Dengan demikian, litosfer dapat diartikan lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Dalam pengertian lain, litosfer adalah lapisan bumi paling atas dengan ketebalan lebih kurang 70 km yang tersusun dari batuan penyusun kulit bumi. Yang kedua yaitu astenosfer, yaitu lapisan selubung atau mantel. Astenosfer yaitu lapisan yang terletak di bawah litosfer dengan ketebalan sekitar 2.900 km, berupa material cair kental dan berpijar dengan suhu sekitar 3.000 derajat Celcius, merupakan campuran dari berbagai bahan yang bersifat cair, padat, dan gas bersuhu tinggi. Yang ketiga yaitu lapisan barisfer. Lapisan barisfer itu lapisan inti bumi atau core. Barisfer itu lapisan inti bumi yang merupakan bagian paling dalam yang tersusun atas lapisan nef, nikelum atau nikel, ferum atau besi. Lapisan ini dapat pula dibedakan atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Yang pertama yaitu inti dalam. Inti dalam adalah inti bumi yang ada di bagian luar. Tebalnya lapisan ini yaitu sekitar 2.200 km, tersusun atas material besi dan nikel yang bersifat cair, kental, dan panas, berpijar pada suhu sekitar 3.900 derajat Celcius. Yang kedua yaitu inti dalam. Inti dalam adalah inti bumi yang ada di lapisan dalam dengan ketebalan sekitar 2.500 km, tersusun atas materi besi dan nikel pada suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4.800 derajat Celcius, akan tetapi tetap dalam keadaan padat dengan densitas sekitar 10. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia Virginia yang telah menjelaskan materinya tadi. Nah, langsung saja materi selanjutnya yaitu mengenai lempeng. Di mana lempeng merupakan bagian materi penyusun bumi yang paling atas. Lempeng ini memiliki ketebalan hingga 100 km. Adapun jenis-jenis lempeng dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, jenis-jenis lempeng berdasarkan materi penyusunnya dan juga jenis-jenis lempeng berdasarkan pergerakannya. Untuk jenis lempeng sebagai materi penyusunnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada lempeng benua, di mana lempeng benua ini disebut sebagai kerak benua atau sial. Lempeng benua terdiri dari silikon dan aluminium yang memiliki ketebalan sekitar 30-50 km kerak. 50 km.
Kerak benua memiliki jumlah silikon yang lebih sedikit. Bagian ini lebih banyak mempunyai materi berat. Sifatnya yang padat membuat lempeng benua bisa digunakan sebagai tempat tinggal manusia, apalagi tempatnya yang berada di atas permukaan laut. Selanjutnya, lempeng samudra. Lempeng samudra juga disebut sebagai kerak samudra atau sima. Lempeng samudra ini berada di bawah laut, di mana lempeng samudra terdiri dari silikon dan magnesium dengan ketebalan antara 5 hingga 10 kilometer. Lempeng samudra sifatnya lebih padat karena memiliki jumlah silikon yang banyak. Kepadatan kerak samudra ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan silikon. Nah, berikutnya yaitu jenis-jenis lempeng berdasarkan pergerakannya, di mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konvergen, yang kedua divergen, yang ketiga transform. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu transform, di mana transform adalah bertemunya dua lempeng yang menyebabkan terjadinya gesekan secara menyamping di sepanjang sesar fault. Pergeseran ini dapat berupa sinistral atau destral. Pergerakannya ini hampir sama dengan pergerakan yang terjadi akibat adanya patahan horizontal, di mana contoh jenis batas lempeng ini adalah sesar San Andreas di California. Selanjutnya yaitu ada divergen, di mana lempeng divergen adalah dua lempeng yang saling bergerak menjauh. Hal ini diakibatkan terjadinya perpecahan pada litosfer. Akibat adanya pergerakan ini, lempeng samudra mengalami pemekaran dasar laut, sedangkan pada lempeng benua yang membentuk lembah. Nah, untuk yang ketiga, yaitu ada konvergen, di mana pengertian konvergen ini sendiri adalah dua lempeng yang saling berdekatan akibat perbedaan kepadatan. Salah satu lempeng akan tertancap ke bawah dan masuk ke bawah lempeng lainnya. Pada jenis batas konvergen ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, jika terdapat dua lempeng, maka salah satunya akan menghujam bumi, sedangkan salah satu lempeng yang lainnya akan membentuk busur kepulauan akibat tertekannya ke atas. Yang kedua, jika terdapat dua lempeng dan kedua lempeng ini memiliki kepadatan yang sama, maka kedua lempeng akan bertubrukan dan akan membentuk pegunungan lipatan. Yang ketiga, jika lempeng samudra dan lempeng benua saling bertemu, maka lempeng samudra akan menghujam ke bawah, sedangkan lempeng benua akan membentuk pegunungan uplift akibat permukaannya yang tertekan ke atas. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Sekian juga presentasi dari kelompok kami bagi teman-teman yang ingin memberikan kritikan, saran, dan juga ingin bertanya, dipersilahkan, dan juga bisa menuliskannya di learning. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.